jadi jangan makan tepung. Kakak Haichi, kakak cari tahu namanya celiac disease. Banyak perempuan-perempuan di sini yang tidak sadar kalau dia mengalami celiac disease. Celiac disease itu pasien itu tuh nggak bisa makan tepung, kakak. Jadi tuh hati-hati karena tuh celiac disease itu tidak banyak dikenal ya kakak, tapi sebenarnya tuh banyak kejadian celiac disease gitu. Jadi tuh karena aku sangat ingin memiliki anak saat itu ya kakak ya, jadi aku bener-bener gak makan nasi, aku sama sekali aku cut, aku gak makan junk food, ultra processed food, gula seujung kuku pun aku gak ada. 2 minggu itu rasanya aku mau pingsan. Suami aku udah ngomel-ngomel nanti kamu pingsan, tapi aku tetap kak gak mau makan junk food, ultra processed food. Aku yakin banget kakak ya, setelah lewat 2 minggu aku bisa adaptasi dan akhirnya aku berhasil tidak makan junk food, ultra processed food, hanya makan sayur, hanya makan protein dan lemak, dan minum suplemen vitamin D3K2, zinc, magnesium, probiotik, DIM. Dalam waktu 8 bulan aku berhasil hamil kakak. Silakan kakak-kakak di sini yang sekiranya mengalami kondisi seperti aku, dipertimbangkan untuk diet itu ya kak. Puasa dan olahraga itu penting ya kak. Dok, penderita PCOS. Nah, ini cocok banget nih kakak Wahyu. Aku baru cerita tadi kan kak, kakak Wahyu ini sama banget nih kakak ya. PCOS sama seperti aku tadi ya kakak. Pokoknya lagi PCOS, endometriosis, teman-teman yang bermasalah dengan hormon, masuk dalam kondisi hyperandrogen yang akhirnya sulit memiliki anak ya kakak ya. Kemudian tuh teman-teman laki-laki di sini yang mungkin testosteronnya dalam kondisi tidak optimal, itu sama kak. Nggak boleh junk food, ultra processed food, jangan makan tepung, jangan makan gula. Memang 2 minggu rasanya mau pingsan, tapi setelah itu bagus. Spesifik untuk PCOS yaitu inositol, inositol kakak, miodiciro inositol kakak konsumsi 4 kapsul per hari, vitamin D3K2, magnesium, kemudian zinc glycinate, omega 3 fish oil, 2 soft gel kakak pertimbangkan untuk dikonsumsi. Kalau saat ini kakak PCOS, tujuan kakak hanya memperbaiki PCOS dulu, kakak belum mau promil, misalnya kakak masih gadis gitu ya kak, punten ya, kakak belum menikah, kakak udah tahu nih kakak PCOS, berarti kan kakak belum mau promil, tambahannya DIM, 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Tapi kalau kakak PCOS, kakak mau promil, kakak nggak boleh konsumsi DIM. Nggak boleh konsumsi DIM, tapi kalau kakak mau nyembuhin dulu, konsumsinya DIM ya kak, tambahannya. Silahkan dipertimbangkan kakak Wahyu ya. Diagnosa IBS, gastritis, antrum, penyempitan usus, tapi bisa dibilang hampir nggak pernah nyeri ulu hati dong. Ya alhamdulillah kakak, berarti kakak sudah dalam masa perbaikan kakak. Oke. Dom, udah minum B kompleks sama D3 1000 IU kok anxiety masih ada ya? Ya kurang atau anak Sasa. Kakak Sasa, dari aku vitamin D3 itu 10.000 IU kakak. Kalau ini 0,3 kan kak? Iya 3, masih kurang atau kakak ya? Malam dong, info dong, glutathione minumnya bareng D3K2 dan astaxanthin berapa kapsul dong? Betul, Bapak Obet 2 kapsul Bapak Obet ya, dibarengin astaxanthin sama glutathione. Domi itu apa ya? Domi itu dotermia kakak. Hai Dom, resep biar kelihatan tambah muda seperti Domi apa? Kakak Reni bisa aja kakak Reni nyalain filternya kakak, resepnya kakak. Kakak Reni, memang sih kak ya, ada beberapa yang bilang aku, usia aku berapa tebak? Nggak boleh gitu deh kak, nanti aku jadi ria ya, astagfirullah. Kakak, jadi kakak, kalau misalnya kita itu mau menjaga kesehatan sel-sel kita dan mau menjaga yang lain lah ya kak, regenerasi sel-sel itu terjaga, itu tetap balik lagi ya kak, jangan makan junk food, ultra processed food, dan gula. Itu aja kak, bolak-balik itu aja. Kakak kalau kakak mau traveling, misalnya kakak udah datang ke podcast influencer luar negeri tuh, mereka concern banget ya kak untuk bilang ke tema podcastnya itu tuh mereka bahas kalau gula itu bener-bener buat kita itu tuh nggak sehat secara selnya gitu. Cuman di Indonesia itu masih tabu ya kakak ya, kalau nggak bisa, gula itu kan dibutuhin untuk sel kamu gitu, sel otak kita butuh gula. Kalau di Indonesia itu masih tabu, tapi kalau negara-negara luar yang lebih kayak bisa menerima, oke, gula itu nggak penting gitu. Nah kakak Reni sebenarnya itu aja sih kak, dan banyak berpuasa ya kakak ya. Berpuasa itu kan kita terus-terusan melakukan regenerasi sel-sel kita dapat menurunkan tingkat peradangan. Jadi itu tuh silakan kakak untuk mempertimbangkan puasa, jaga pola makannya. Kalau suplementasi dasar mah wajib kakak ya, vitamin D3K2, magnesium, probiotik minimal ya kakak. Terima kasih Dom, sama-sama. Dok, live-nya sekalian taruh kerkun. Kakak, aku tuh kalau pakai keranjang kuning ya kakak, aku tuh suka apa tuh namanya kak,
suka keceplosan ngomong. Aku tuh suka kena pelanggaran kak kalau aku kena ada keranjang kuningnya. Karena kan kalau lagi pakai keranjang kuning tuh kan dianggap tuh mau jualan ya kakak. Jadi nggak boleh ngomong ini, nggak boleh ngomong ini, nggak boleh ngomong ini gitu sama TikToknya. Terus aku tuh pusing aku ngikutin peraturan ya kak. Akhirnya ya sudahlah gitu ya kak. Jadi teman-teman yang mau lihat suplemen, sok atuh ya main-main di etalase aku ya kakak. Disitulah ketemu suplemennya ya. Dok, rutin minum ketos untuk ginjal aman kak ya? Kakak, mohon maaf lahir batin ya kak, aku nggak tahu isi ketos itu apa kakak. Mohon maaf ya kak, nanti aku cari tahu dulu ya kak, isi ketos itu apa ya kak. Dok, aku tadi mau pingsan, pandangan kabur, sesak nafas, dikasih dokter obat lambung, itu berarti GERD ya? Bisa GERD, bisa gastritis kakak? Dom, setelah tadi pagi minum 20.000 IU vitamin D jam segini aku udah ngantuk dan badan gak pegel. Oke, gas kan kakak Mei, mudah-mudahan perbaikan kakak Mei ya. Dok, aku mah suka bingung pegangan. Makan apa aja ya kalau nggak makan karbo, sayuran, dan buah? Terus makan apa aja kalau nggak makan karbo, sayuran, dan buah? Kakak Hani, teman-teman yang mau diet karnivora ya. Ini Kakak Hani maksud diet karnivora nggak sih? Kak, aku tidak menjalani diet karnivora ya kak. Tapi aku pernah menjalani diet karnivora. Tapi aku sekarang tidak. Aku menjalani diet keto. Kalau diet keto tuh masih masuk karbohidrat ya kak. Kakak yang mau menjalani diet karnivora, terus kakak bingung harus ngapain, kakak main-main ke akunnya kakak Feb. Kakak searching aja ya, searching keywordnya itu ada animal based Indonesia. Nanti kakak akan keluar sama akunnya kakak Feb. Terus Mas Putra itu dia juga suka banget tuh menceritakan bagaimana proses dia menjadi karnivora gitu. Nah kakak bisa tuh. Nah kalau kakak Feb itu bener-bener sharing setiap hari menu makannya apa, kemudian tuh bagaimana cara pengolahannya gitu. Kalau kakak-kakak di sini yang mau tertarik karnivora, aku rekomendasi ya kak. Kakak lihat aku follow deh kakak Feb itu. Nah kakak lihat aku follow kakak Feb, terus kakak klik tuh kakak follow tuh. Kakak lihat aja, pelajarin. Aku senang banget ngeliat kakak Feb itu ya. Hari ini mau makan ini gitu. Jadi aku tuh oh iya ya. Jadi aku dapat inspirasi. Kakak sebenarnya tuh banyak banget ya kakak. Kalau kakak diet karnivora ya kakak boleh makan ayam, kakak boleh makan ikan, udang, daging. Banyak kak ya sebenarnya karnivora. Cuman kita nggak kenal aja gitu. Silakan dipertimbangkan ya kakak ya. Domi ultah tanggal berapa? Ibu Asni, udah lewat ibu. Dom, cuka apelnya dinaikin. Diminumnya bisa pagi, siang, malam? Bisa, kakak Sani. Neni, Dom, lebih bagus magnesium now atau naturbel? Sekarang aku pakai yang magnesium malate now karena ada nyeri sendi. Kakak, now sama naturbel itu benar-benar brand besar ya kak. Tapi now itu lebih senior daripada naturbel. Jatuhnya lebih mahal karena personal brandingnya now tuh besar. Kakak Ayah makasih ya. Naturbel itu dia lebih ramah di kantong ya kak. Dari aku dua-duanya bagus, cuman tergantung kakak ya kak. Kayak mobil lah kak, ada mobil yang sebenarnya isi dalamnya tuh biasa aja, tapi personal brandingnya tuh udah gede gitu ya kak. Ya boleh dua-duanya kak, dua-duanya bagus. Tapi kalau mau ramah di kantong pakai naturbel. Solusi diagnosa IBS, gastritis antum, penyempitan usus, proktitis kembung di usus, nggak nyeri ulu hati. Oh kakak maksudnya itu. Kakak Ayem, pertama begini. Nih ya teman-teman, kakak Ayem tuh bilang ada IBS, gastritis antrum, itu adalah peradangan lambung, kemudian penyempitan usus, proktitis, sama kembung. Kakak, kalau kakak yakin, kakak Ayem yakin, seyakin-yakinnya, kakak nggak ada sedikit pun seujung kuku pun nyeri ulu hati sama sekali, rekomendasi aku adalah, catat kak, 1, kakak konsumsi yang namanya Gastro Comfort 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore, Betain HCl 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore, L-glutamin 1/3 sendok teh, setengah sendok teh dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Kemudian probiotiknya bisa yang dari naturbel ya kak. Mana ya naturbel kak? Probiotik naturbel 1 kapsul segera setelah makan pagi dan sore. Catat ya kak, udah. Oke, kemudian oregano oil 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Enzim 1 kapsul saat makan pagi dan sore. Vitamin D3K2, magnesium itu wajib ya kak. Tapi kakak harus pastikan dulu, kakak besok tester, kakak makan sayur dan buah. Kakak makin kembung nggak?
Kalau kakak ayam setelah makan sayur dan buah makin kembung, makin puarah kembungnya, kakak pertimbangkan untuk melakukan diet karnivora. Kalau kakak makin besok tes, kakak besok itu cuman makan sayur sama buah tok aja, kakak makin kembung parah nggak? Kalau iya, jangan konsumsi probiotiknya yang aku rekomendasi tadi, skip probiotiknya, kakak beralih ke diet karnivora, suplemen yang lain dilanjutkan. Semoga bisa menjawab kakak ayam ya. Kakak ayam coba deh, kakak main-main ke utupnya orang-orang luar negeri. Itu banyak banget ya kak yang menjelaskan bagaimana efektivitasnya diet karnivora pada teman-teman yang lagi struggling sama IBS. Itu banyak banget kak. Kakak bisa memperbanyak pengetahuan kakak dengan cara mempelajari pengalamannya orang lain gitu ya kak. Kalau kakak yang tipe-tipe makan sayur dan buah makin kembung, makin parah besok rasanya, pertimbangkan untuk diet karnivora kakak. Tapi kalau kakak tidak kembung dan begah, saya masih bisa dong makan sayur dan buah nggak terlalu kembung kok gitu. Kakak boleh masukin probiotiknya, masih boleh masuk di diet keto, dan suplemen yang lainnya dilanjutkan gitu ya kak. Cara puasanya gimana dong? Oh lagi puasa IF tak kak? Kakak puasa IF ya maksudnya ya? Ya untuk teman-teman yang mau awal-awal puasa IF itu bertahap dulu kakak. Yang pertama kakak coba pola IF di 14-10. Kakak makan jam 8 pagi, berhenti makan jam 6 sore. Aman, nggak ada keliengan, keringat dingin, nggak ada. Kakak naikin durasi puasanya. Jadi 16-8. Makasih kakak Gia ya. Jadi kakak makan mulai jam 10 pagi, berhenti makan jam 6 sore. Ingat ya teman-teman, walaupun aku sangat merekomendasikan kalian untuk puasa, tapi jangan sekali-sekali langsung puasa seret panjang, nggak boleh. Kita puasa, itu kita buat stres tubuh kita. Kalau tubuh kita stres, tubuh kita akan memproduksi gula, akan melepaskan hormon kortisol. Itu malah meningkatkan peradangan. Jadi kalian kalau mau puasa, itu lihat tubuh kalian. Coba di 16-8, nggak ada keliengan, nggak ada keringat dingin, nggak ada sama sekali rasa berdebar, bergemeteran tuh nggak ada, kayak nggak puasa baru boleh naik gitu ya teman-teman. Bertahap aja puasa itu karena setiap orang punya masanya masing-masing. Dok, suplemen untuk nyeri sendi selain L-glutamin dan glukosamin apa ya dok? Magnesium malate kakak? Kalau maksud kakak for your itu kakak mengalami fibromyalgia, kakak ngerasa semua, kakak nanti cari definisi fibromyalgia ya kak, tulisannya ya kak. Kalau misalnya kakak ngerasa kakak nyeri sendi semua badan, kakak ngerasa fibromyalgia, coba kakak pelajarin tentang potasium sama olive leaf extract. Kakak pelajarin itu karena untuk teman-teman yang udah konsumsi segalanya ya, L-glutamin, kemudian kakak udah konsumsi glukosamin, magnesium malate, vitamin D3-nya udah 30.000 IU, tapi kakak masih ngerasa fibromyalgia, kakak pertimbangkan untuk konsumsi olive leaf extract. Silahkan dipertimbangkan ya kak. Dulu penebalan dinding rahim, sekarang sudah menopause, kadang masih ada sedikit perdarahan, Dim boleh dong? Boleh kakak, 1 kartu sudah makan pagi dan sore kakak Ibu Evi. Oh dok, udah dijawab. Oke, ini pengulangan pertanyaan anak-anak. Saran D310.000 IU buat remaja 17 tahun dong. Kakak Sasa, ke Bapak Obet terima kasih. Kakak Sasa bisa brand apapun ya kakak ya. Kalau produk now ada kakak 10.000 IU. Dok, konsumsi D31000 butuh K2 enggak? Yang butuh K2 tuh kalau di atas 10.000 IU. Dokter, tensi saya diastolnya agak tinggi. Gimana ya dok? Kenapa itu ya dok? Ya, kalau diastol kakak tinggi berarti kakak hati-hati mau tanda-tanda ke prehipertensi kan. Vitamin D3, K2, magnesium kakak ya bisa dipertimbangkan. Jangan makan gula. Kalau minum Big Nut untuk ginjal gimana kak? Untuk kondisi Big Nut itu sama kayak baking soda kakak ya, boleh dikonsumsi untuk penurunan fungsi ginjal, tidak apa-apa. Kakak April, vitamin D3 30.000, magnesiumnya berapa? Sesuai dengan berat badan kakak April. Dok, bayi yang aku sebutkan tadi sesuai dengan berat badan ya kak. Dok, bayi 9 bulan ada benjolan di belakang telinga, obatnya apa? Kakak Himah, punten lahir batin kakak ya, ini mah benjolan, periksa ke dokter bedah dulu kakak ya, mohon maaf kakak ya. Dok, kalau skip sarapan jam 12-nya baru makan, perut suka bunyi-bunyi berebek-berebek. Jadi malu. Duh kak, aku udah lama banget aku nggak dengar kalimat berebek-berebek ini kakak. Jadi malu sama teman kantor. Terlalu heboh ya bunyinya kakak. Kakak jangan malu kakak. Kakak kalau melakukan sesuatu hal yang benar jangan malu kakak. Walaupun malu dari sebagian dari iman, tapi jangan kakak. Percayalah kak, puasa lah kak.
puasa itu benar-benar dapat meningkatkan ketahanan tubuh kita. Coba deh kak, kalau kakak ngeliat serigala ya kak, serigala yang habis dikasih makan itu kayaknya loyo, dia males-malesan kerja. Tapi kalau serigala kelaparan, dia malah dalam kondisi aktif menyerang. Kemudian tuh dia ketajaman berpikirnya tuh benar-benar karena dia tuh dalam kondisi lapar. Lapar itu membuat tubuh kita untuk belajar mempertahankan diri kita. Jadi tuh teman-teman pertimbangin banget untuk puasa ya kak. Aku udah lama banget aku nggak pernah ngerasain makan sehari 3 kali tuh. Aku nggak pernah udah lama banget ya kak, aku nggak pernah tahu ya kak. Aku tuh sekarang tuh makan tuh 1 hari sekali. Kalau makan tuh paling banyak 2 kali sehari ya kak. Jangan malu kak kalau melakukan hal yang benar sama teman-teman kantor ya kak. Dok, kalau untuk kanker ovarium sudah metastase ke liver bagaimana ya dok? Aduh kakak Gi, ini berat ini kakak Gi ya. Kakak, yang pertama, tentu saja metastase itu sudah terjadi penyebaran. Tentu saja aku perlu banget data sama bagaimana fungsi organ hati kakak, SGOT, SGPT-nya bagaimana bilirubin kakak masih oke atau tidak. Ini tentu saja perlu analisis yang lebih dalam. Tapi kakak Gi, aku hanya bisa memberikan secara general aja ya kak. Teman-teman yang autoimun, teman-teman yang kanker, apapun itu diagnosisnya, jenis kankernya apapun, jenis diagnosisnya apapun, kalian sangat membutuhkan vitamin D3, K2, magnesium, zinc, dan probiotik. Kakak Gi, untuk teman-teman yang kanker, mohon izin, sebelum konsumsi vitamin D3, wajib hukumnya periksa kalsium dalam darah. Kakak wajib hukumnya periksa kalsium dalam darah dulu ya kak. Kakak Ji, kakak pastikan tuh kalsium dalam darah kakak normal, baru boleh kakak konsumsi vitamin D3. Estimasi pemeriksaan kalsium di Prodia itu sekitar 180 ribuan. Semoga bisa terjangkau ya kakak. Kakak periksa dulu kalsium dalam darah kakak. Kalau normal untuk kanker dari aku ya kak, D3-nya 50.000 IU. Dari aku ya kak, mungkin akan berbeda dari dokter lain. Ini aku mewakili dokter functional medicine. 50.000 IU untuk kanker, silahkan dipertimbangkan ya kak. Kemudian kakak konsumsi bersama dengan omega 3 fish oil kakak. Kemudian magnesiumnya sesuai dengan berat badan. Aku ulangin lagi, kalau berat badannya di atas 60 kilo, kakak pakai magnesium dealnya 3 kapsul per hari. Kakak berat badannya 50-an kilo, kakak pakai Dr. Best 4 tablet per hari. Kakak berat badannya di 40-an kilo, kakak pakai Solaray di 4 kapsul per hari. Kemudian kakak pakai zinc biglycinate 1 tablet sesudah makan. Kemudian untuk kanker probiotiknya adalah 1 kapsul segera setelah makan pagi, 1 kapsul sebelum tidur. Udah. Untuk kondisi ovariumnya kakak, ovariumnya tambahannya adalah DIM 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Untuk metastase ke livernya tambahannya dari aku adalah Milk-Thistle 1 kapsul sesudah makan. Itu dulu yang bisa aku rekomendasikan. Dalam functional medicine udah harga mati banget kalau kanker tidak boleh makan gula maupun gula asin, gula manis, itu tidak boleh. Kakak rajinlah berpuasa dan berolahragalah. Semoga bisa membantu ya kakak ya. Merdeka. Dok, benarkah minum magnesium taurat nggak boleh mau tidur? Bener kak, kadang-kadang itu bisa buat susah tidur. Kak, aku bingung, dokter gastro menyarankan IBD makan yang lunak-lunak, tapi kenapa dokter fungsional daging merah? Ya, perbedaan pendapat ya kakak. Kakak, ini perbedaan pendapat ya kakak ya. Aku menyarankan diet karnivora untuk teman-teman yang IBD sama IBS kalau kakak saat konsumsi sayur dan buah kakak ngerasa kembung dan kakak ngerasa flat. Itu artinya kakak harus konsumsi diet karnivora. Kakak pelajari tubuh kakak. Kakak rasa-rasain tubuh kakak. Ketika kakak makan daging merah dengan cara pengolahan yang benar ya kak, tidak disantan, tidak digoreng, kemudian kakak tidak ada kontribusi micin sama sekali, diolah yang benar, usus kakak lebih nyaman yang mana? Lebih nyaman daging merah atau kakak lunak-lunak nih apa maksudnya? Bubur tah? Atau kakak lebih senang kalau lunak-lunak nih bubur tah ya? Makan ya kan daging merah dilunakin juga boleh tuh kakak ya, di presto mah juga lunak ya kak. Intinya adalah teman-teman, kalau kalian itu mendengar edukasi dokter yang ini boleh makan sayur, dokter yang ono nggak boleh makan sayur, suruh makan daging, kakak tanyain ke tubuh kakak, karena tubuh kakak itu bisa ngasih jawaban yang pasti benar. Dokter bisa salah karena yang punya tubuh kan kakak tanyain, ajak tubuh kakak hari ini makan daging merah, bagaimana rasanya, nyaman nggak, keluhan kakak jadinya berkurang nggak, besok ajak tubuh kakak makan sayur, nyaman nggak.
tanya badan kakak. Dokter gastro, profesor gastro, dokter profesor functional medicine itu bisa salah. Yang nggak bisa salah adalah tubuh kakak. Jadi tanyain tubuh kakak, yang mana yang mendekati kebenaran gitu, selain Allah Subhanahu Wa Taala gitu kakak ya. Sama-sama kakak Nurul. Dok, suplemen nyeri sendi selain tadi kakak udah dijawab atau kakak ya? Kakak udah dijawab atau ya? Sayur kembung dok. Nah ini kakak Ayem. Nah ini kakak Ayem makan sayur kembung. Lah berarti kakak mau terusan makan sayur, ya kan salah tuh kakak ya. Kalau teman-teman yang IBS, IBD, kalau kalian itu makan sayur jadinya makin kembung, itu artinya kakak disaranin untuk makan protein. Makanya ada diet karnivora tercipta di dunia ini, karena ada teman-teman yang gak bisa makan sayur dan buah. Kakak Ayem silakan pertimbangkan untuk melakukan diet karnivora secara bertahap. Aku punya pasien, dok saya gak mampu diet karnivora karena terlalu berat. Mampunya gimana? Saya mampunya dok makan nasi masih, tapi saya boleh deh nggak usah makan sayur dan buah. Saya makan nasi